Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akrom Reza dengan NIM S1E02410057 dari kelas 3B. Nah, di sini saya berdiri untuk membawakan sebuah dongeng yang berjudul Monyet dan Kura-Kura. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di pagi yang cerah, dua sahabat sedang berjalan bersama, yaitu si Adit si kura-kura dan Dennis si monyet. Mereka sudah sangat lama bersahabat, namun semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka. Adit masih saja bodoh. Hari ini aku akan menjahilinya sama seperti kemarin, dan kemarin lagi. Dennis memiliki rencana yang sangat bagus, benar-benar bagus. Adit, lihat yang aku pegang ini. Apa itu? Batang pisang? Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Hah? Apa bedanya? Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik ya. Aku punya ide. Nah, bagaimana kalau kita menanam pisang? Supaya kita tidak perlu lagi capek-capek berjalan keliling mencari makanan. Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makanan. Benar sekali. Berarti kita tidak perlu lagi jalan jauh. Itu sangat bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali kita mencari makanan, kamu selalu terjatuh dan aku selalu harus menggendongmu. Hihihi, kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu. Baiklah, terima kasih Dennis. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit pohon pisang tersebut. Dennis dan Adit benar-benar berbeda. Adit sangat hati-hati dan perhatian saat menanam bibit pohon pisangnya. Sedangkan Dennis bekerja dengan sembarangan. Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya. Pendam bibitnya. Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Dennis. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak. Alah, kamu cuma membuat saja. Asal tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh. Baiklah, terserah kamu saja. Setelah bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan. Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh. Sedang apa kamu? Setiap hari repot-repot menyirami bibit itu. Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibitmu. Ogah, malas sekali aku harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja. Demikianlah, di saat Adit bekerja keras merawat bibitnya, Dennis selalu saja bermalas-malasan. Lalu beberapa hari kemudian, bibit pohon pisang Dennis layu. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dulu ditanam siap untuk dipanen.
Pohon pisang milik Adit berbuah lebat dan cantik. Teman-teman Adit berkumpul untuk merayakan keberhasilan Adit menanam pohon pisang. Wah, Adit, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik. Wah, sepertinya enak sekali ya. Hehehe. Kalian boleh ikut makan bersamaku. Wah, terima kasih banyak, Adit. Sementara itu, pohon pisang milik Dennis sama sekali tidak tumbuh. Hah? Kenapa pohon pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberi bibit ke Adit. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Adit. Asik sekali si Adit dan teman-temannya. Pasti mereka pesta pora hari ini. Aha, siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Dennis, si banyak akal. Hai Adit, wah pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punyaku layu. Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya. Iya, aku salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Adit, bagaimana caramu memetik buah pohon pisang itu? Apa kamu bisa memanjat? Itulah yang sedang kami diskusikan, Dennis. Kami tidak bisa memanjat. Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja? Benar juga, ide bagus. Jangan, nanti pisangnya rusak kalau kalian merobohkan pohonnya. Tapi kami tidak punya cara lain, Dennis. Hihihi, aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini. Bagaimana kalau aku membantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini kan jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat. Bagaimana kawan-kawan? Ide bagus, Adit. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati Dennis. Benar, aku juga setuju. Tentu saja, Dennis. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa pisang sebagai ucapan terima kasih. Oke, semua sudah setuju ya. Sekarang aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah. Dennis pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas. Wah, kelihatan enak ini. Hei Adit, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasanya bagaimana. Kita tidak tahu sebelum mencobanya, bukan? Dennis pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri. Ternyata tidak enak. Aku coba yang lainnya. Kalian tunggu sebentar. Apakah rasanya benar-benar tidak enak, Dennis? Wih, rasanya pahit. Tunggu sebentar. Aku akan cicip yang lainnya. Tapi, kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak? Kalian kan tidak bisa memanjat. Kalian harus percaya padaku. Sepertinya si Dennis menipu kita, Dit. Benar.
Dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak. Dennis nih, memang suka sekali berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini. Ketiga kura-kura itu mendorong pohon pisang bersama-sama. 1, 2, 3. Pohon itu bergoyang sangat hebat. Apa yang kalian lakukan? Kami akan menjatuhkanmu. Ini balasan karena kamu sudah menipu kami. Tidak, adik, tolong aku. Kan aku sahabatmu. Tolong. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan, Dennis. Sahabat itu harusnya saling menolong, bukannya memanfaatkan. Ayo kita pergi. Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain. Aduh. Kepalaku berputar-putar. Oh, sungguh malang nasib Dennis. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri, Dennis, karena sudah menjahili hewan lain. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah, dalam persahabatan dengan orang lain, kita harus saling menyayangi. Jangan berbuat curang dan jahil. Kalau melakukannya, akan menanggung akibatnya sendiri. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.